Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kesatriadi Widya Dwi Nugraha dari Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat terpusat dan terpadu tahun 2025 yang dilakukan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Adapun yang melatar belakangi kegiatan pengabdian kami, yaitu masih tingginya angka kejadian stunting di Indonesia. Hal ini juga dialami oleh Kelurahan Mulia Harja, di mana menurut Pak Lurah dan PPL atau penyuluh pertanian lapang, mereka menyatakan masih ada balita yang mengalami stunting dan banyak balita yang berada di kategori rawan stunting. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kami mengagendakan kegiatan FGD dengan Ibu Kader Posyandu pada tanggal 21 Agustus 2025. Dari kegiatan tersebut didapatkan hasil bahwa kader Posyandu dan Ibu Balita membutuhkan pendampingan teknis dalam pemantauan pertumbuhan dan praktik pengolahan menu MPASI yang sesuai. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatkan kapasitas kader dan ibu balita di Kelurahan Mulia Harja dalam pencegahan stunting melalui penerjemahan ilmu gizi yang kompleks menjadi praktik sederhana yang berkelanjutan. Berikut informasi mitra pada kegiatan kami. Mitra pada kegiatan ini yaitu kader Posyandu dan ibu balita dengan total peserta sekitar 30 orang. Di sini kita lihat mekanisme pelaksanaannya. Jadi tahapan kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah workshop penilaian status gizi. Jadi sebelum stunting itu bisa ditangani, tentu harus bisa dideteksi dengan benar. Nah, dari sini kader dan ibu perlu kemampuan teknis atau hard skill untuk memastikan bahwa tidak ada kasus yang terlewat akibat kesalahan plotting KMS. Sehingga penekanan tentang definisi stunting untuk penyamaan persepsi dan tidak ada salah asumsi itu penting dilakukan pada kegiatan ini. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu workshop perencanaan menu balita. Jadi asupan gizi yang tepat itu pastinya butuh perencanaan. Jadi makan itu bukan sekedar kenyang. Nah, banyak ibu yang sebetulnya mampu membeli bahan makanan, namun keliru dalam proporsi gizi, kemudian tekstur maupun kesesuaian usia dalam menyusun MPASI. Nah, kegiatan ini nantinya akan menjembatani kesenjangan antara ketersediaan bahan pangan dengan ketepatan asupan gizi yang masuk ke tubuh anak. Kemudian kegiatan penutup yaitu workshop pengolahan MPASI yang dilakukan di lab kulinari Sekolah Vokasi IPB. Jadi teori gizi itu nggak akan berdampak jika anak tidak mau makan. Nah, jadi pada kegiatan terakhir ini kita itu ingin menunjukkan bahwa pangan lokal yang murah dan mudah didapat itu bisa diubah menjadi menu yang lezat dan variatif. Sehingga intervensi gizi itu bisa dilakukan mandiri setiap hari tanpa biaya yang mahal. Sini kita masuk ke hasil program. Jadi pada kegiatan pertama, yaitu penilaian status gizi, materi yang disampaikan itu tidak hanya mengenai penilaian status gizi balita secara sempit, tapi disampaikan juga materi mengenai risiko KEK pada ibu hamil, jadi risiko kurang energi kronis pada ibu hamil, kemudian pentingnya imunisasi pada anak. Ya, jadi digunakan pendekatan yang lebih komprehensif terkait dengan penilaian status gizi. Jadi tidak hanya bayinya, tapi juga ibunya. Kemudian untuk mendukung status gizi yang baik itu perlu ada imunisasi. Nah, digunakan media edukasi berupa paket leaflet dari ketiga materi yang disampaikan. Kemudian pada leaflet ini juga diberikan atau disematkan QR code agar peserta dapat mengakses informasi yang lebih lengkap seperti misalnya video pengukuran yang lebih detail atau jadwal imunisasi. Kemudian pada kegiatan yang kedua, fokus kami itu adalah perencanaan menu balita. Ya, di sini kami menekankan bahwa pemenuhan gizi itu memerlukan perencanaan yang tepat. Jadi bukan sekedar membuat anak itu kenyang. Oleh karena itu, materi yang disampaikan itu mencakup prinsip pengolahan MPASI yang spesifik untuk berbagai kelompok usia. Mulai dari 6, 8 bulan, kemudian 9, 11 bulan, kemudian 1 sampai 2 tahun, hingga 2 sampai 5 tahun. Dampak edukasi ini terlihat nyata dari hasil evaluasi, di mana terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 15,2%, yang membuktikan bahwa para ibu kini memiliki bekal yang lebih baik untuk menyusun menu harian keluarga secara mandiri.
Kemudian kegiatan puncak, yaitu kegiatan ketiga adalah praktik langsung pengolahan MPASI berbasis pangan lokal. Nah, di sini kami mengajak peserta untuk membuktikan bahwa menu bergizi itu murah dan mudah dengan mempraktikkan resep variatif seperti misalnya skuto soun, kemudian bola-bola tahu, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendapatkan respon luar biasa dengan skor kepuasan penyelenggaraan itu ada di angka 4,7 dari 5. Dan yang paling membuat kami senang adalah bahwa 100% dari peserta atau seluruh peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan resep atau materi yang disampaikan ya dari awal hingga akhir dan akan merekomendasikan kepada warga lain sehingga harapan kami keberlanjutan program atau materi yang disampaikan itu bisa tetap terjaga. Kemudian ini inovasi yang muncul dari kegiatan pengabdian kami. Di kegiatan pertama itu ada 3 leaflet. Kemudian di kegiatan yang kedua itu ada buku, ya buku Pandai Memulai MPASI dan leaflet. Kemudian di kegiatan ketiga itu ada buku resep. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ini juga selaras dengan pencapaian SDGs 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian berikut luaran output yang sudah kami hasilkan dari kegiatan pengabdian ini, yaitu ada satu publikasi pada jurnal pengabdian yang sudah publish, terakreditasi SINTA, kemudian ada publikasi media massa, sejumlah 7 artikel, kemudian ada poster kegiatan juga. Adapun masing-masing media edukasi hingga poster kegiatan ini sudah kami daftarkan ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, sehingga harapannya bisa menyempurnakan luaran yang sudah dihasilkan. Jadi program ini membuktikan bahwa sinergi antara kemampuan deteksi dini, jadi melalui penilaian status gizi dan intervensi gizi melalui pengolahan pangan lokal adalah kunci utama kemandirian masyarakat. Jadi di sini kami tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan mampu membangun komitmen keberlanjutan dari para ibu untuk menjanjikan menu bergizi setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.